Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, ketua ta'mir, wabil khusus kepada Ketua MUI Kabupaten Karangasem dan seluruh para tokoh, para alim, para asatidz serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, yang notabene salat subuh ini merupakan salat yang paling afdol. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada fikih, maka yang paling afdal di antara salat fardhu itu adalah salatul Jum'ah. Kemudian salatus subuh pada hari Jumat, kemudian salat subuh pada hari-hari yang lain. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subuh la atauhuma walau habwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya orang-orang itu tahu apa yang Allah berikan, apa yang Allah simpan di dalam salat al-atamah, yakni salatul isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya tidak dalam kondisi sehat. Orang sakit pun itu akan datang menuju kepada salatul subuh, menghadiri salatul isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena bukan karena sesuatu yang kita milikin, tetapi fadl dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufiknya tersebut Allah mudahkan langkah kita, Allah sehatkan kita punya badan, Allah mudahkan urusan kita sampai kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Pemandangan seperti ini insyaallah pemandangan yang menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di masjid ini berkumpul umatnya yang berbagai macam, dari semua lapisan, dari semua golongan berkumpul dalam keadaan saling cinta, dalam keadaan yang rukun. Tentu itu sangat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu adalah saling bersaudara. Latar belakang yang berbeda, adat istiadat, bahasa atau mungkin bangsa yang berbeda, tetapi umat Islam telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan dua kalimat ini Allah telah menyatukan semua manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercerminkan di dalam Al-Hajj, rukun kita yang kelima. Bayangin hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di haji itu sekian ribu
atau mungkin ratusan ribu, bahkan sampai mencapai jutaan umat Islam seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda, dengan latar belakang yang tidak sama, dengan bahasa yang mungkin tidak saling memahami satu dengan lainnya, tetapi semuanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka duduk sama rendah, mereka berdiri sama tinggi, tidak ada yang membedakan mereka. Yang kaya semuanya pakaiannya putih, yang miskin pakaiannya putih, pejabatnya pakaiannya putih, semuanya sama. Tidak ada yang membedakan mereka, melainkan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Imran ini ada satu ayat yang memberikan satu motivasi kepada kita. Satu ayat yang memberikan semangat kepada kita. Satu ayat yang memberikan stimulus, rangsangan kepada kita untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kalau kita menta'ammuli ayat ini, kalau kita mentadabburi ayat ini ayat yang agung hadirin. Mungkin kalau kita baca hanya sekadar lewat, ya apalagi kalau kita lagi tadarusan, pengen cepet-cepet khatam, itu bagus, gak ada masalah. Ya, kalau orang baca Quran, kata Nabi Muhammad, la aqul alif lam mim harf. Ya, Nabi mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, maka baginya satu huruf satu hasanah, satu huruf satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saat kita mengatakan alif lam mim, kata Nabi, itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sedangkan satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Berarti saat kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan? 3 kebaikan. Satu kebaikan 10, berarti 10 kali 3 berapa? 30. Ini baru 3 huruf yang kita baca mendapatkan 30 kebaikan. Itu minimal. Bagaimana kalau kita membaca satu juz daripada Al-Quran, atau mungkin satu lembar daripada Al-Quran, atau kita membaca suratul Fatihah, membaca Al-Ikhlas dan lain sebagainya? Ini berapa pahala yang kita dapatkan, di samping beberapa kekhususan yang berkaitan dengan surah tertentu. Ya, yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu satu daripada Ikhlas seperti sepertiga Quran. Bahkan satu sahabat itu di Masjid Quba, itu kalau beliau jadi imam, beliau selalu membaca suratul Ikhlas. Jadi di rakaat, jadi misalnya sholat subuh, rakaat yang pertama atau kedua baca Ikhlas, yang rakaat satunya baca surah yang lain. Nanti maghribnya baca Ikhlas lagi, nanti isyaknya baca Ikhlas lagi. Artinya setiap sholat tidak bisa lepas daripada suratul Ikhlas. Akhirnya sahabat yang lain protes, nggak ada surat yang lain apa? Tapi tetap sahabat Nabi ini kekeh, nggak mau. Ya, dia baca surat yang lain tapi nggak mau meninggalkan Al-Ikhlas.
sampai-sampai diajukan kepada Nabi. Kenapa? Karena mengamalkan hal yang tidak diamalkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahaya ini, gimana ini? Ente kok berani baca-baca suratul Ikhlas di setiap sholat? Yang Nabi sendiri nggak baca terus-terusan Ikhlas, Nabi ganti-ganti. Dipanggil sama Nabi Muhammad, ta'al ya fulan, dipanggil. Kemudian kata Nabi, ma yahmiluka ala hadha, kenapa ente kok seperti itu? Kamu tidak dengarkan pendapat teman-teman kamu? Jawabannya singkat, ya Rasulullah inni uhibbuh. Satu, saya cinta dengan suratul Ikhlas ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Suratul Ikhlas yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi marah? Enggak. Nabi mangkal? Enggak. Nabi mengatakan, hubbuka iya adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada Ikhlas, kepada surat Qul huwallahu ahad, memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi setiap surah itu memiliki fadilah. Jadi setiap surah memiliki fadilah. Ya, kembali kepada topik kita. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini khitabnya kepada sahabat Nabi pada waktu itu, kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi khitab yang lebih umum kepada kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga khitab itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wahai hamba-hambaku, bergegaslah kalian menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, menuju maghfirah Tuhan kalian, menuju kepada pemberian daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba itu tidak akan bertaubat kepada Allah melainkan Allah yang memberikan taubat kepadanya. Oleh karenanya di dalam bahasa Arab ada taba yatubu ila dan ada taba yatubu ala. Yatubu ila itu kita, atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi ilallah. Kalau yatubu ila itu kita meminta ampun kepada Allah, itu yatubu ila. Tetapi kalau yatubu ala itu Allah, yatubu ala abdih artinya Allah yang memberikan taubat kepada hambanya, artinya memberikan maaf, memberikan maghfirah. Ya. Jadi kita itu tidak akan bertobat sebenar-benar tobat sampai Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan taubat kepada kita. Yatubullah alaina hatta natuba ilaihi. Allah yang memberikan taubat kepada kita, yang menginspirasi, mengilhami taubat Allah tersebut sampai tergerak hati kita, sampai tergerak hati kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian hamba-hambaku kata Allah menuju kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana maghfirah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak murah. Hadirin, ini maghfirah luar biasa. Seorang hamba itu kalau sudah diberikan maghfirah oleh Allah, diampuni segala dosanya, maka itu sebuah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan juga bergegas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi.
Sebetulnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit yang pertama itu luas, langit yang kedua lebih luas. Dan setiap langit itu ada penjaganya. Oleh karenanya dalam hadis yang menceritakan tentang Mi'rajun Nabi Muhammad SAW, setiap melewati lapis langit, maka Jibril mengetuk pintu langit. Tidak dibukakan pintu tersebut sampai Jibril mengetuk, lalu dikatakan, malaikat yang jaga langit bilang, "Ya Jibril, man ma'aka?" Siapa yang bersama Anda? Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, dengan Nabi kami diperintahkan untuk membuka pintu langit. Jadi pintu langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, itu semuanya adalah langit masing-masing yang dijaga oleh setiap malaikat yang berbeda. Di atas langit yang ketujuh, di situ ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, pernah ke Baitul Ma'mur? Tidak pernah ke Denpasar? Ada namanya Denpasar Baitul Ma'mur ya. Ya. Di Baitul Ma'mur itu yang ada di langit ketujuh itu tempat tawafnya para malaikat. Jadi sebagaimana Ka'bah al-Musyarrafah di atas muka bumi adalah tempat tawafnya manusia dan jin, maka di langit yang ketujuh di situ ada yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih, setiap hari yang bertawaf dari kalangan malaikat itu 70.000 malaikat yang bertawaf setiap hari, yang tidak sama dengan yang kemarin. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Sab'una malaikah, 70,alf malaikah, 70.000 malaikat yang tidak sama daripada yang sebelumnya. Nah, berarti setiap hari itu malaikat berbeda. Yang hari ini, yang tawaf sekarang hari ini itu berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin nggak sama dengan yang lusa. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain, dan tidak akan kembali lagi. Dari zaman dulu sampai nanti. Berarti kata ulama, makhluk yang paling banyak daripada Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat, bukan manusia atau bukan jin atau hewan, enggak. Yang paling banyak dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat, yang tidak mengetahui jumlah secara detail melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian juga menuju surga yang seluas langit dan bumi, yang mana luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tetapi Allah mengatakan seluas langit dan bumi litaqribil faham, untuk memudahkan pemahaman kita. Oh, berarti surga itu luas banget. Bumi aja luas, apalagi surga. Nah, jadi ketika Allah mengatakan arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi, itu litaqribil faham, untuk memudahkan pemahaman kita. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan hadirin untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, siapa sih mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi? Allah mengatakan yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bercirikan ciri-ciri tersebut sehingga kelak kita semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama, orang yang berinfak di saat lapang ataupun susah. Berinfak kalau punya uang. Saya kalau punya uang 1 miliar saya mau infak. Wah, ini orang gak bakal infak ini. Berinfak nunggu kaya, nah itu insya Allah gak bakal infak dia. Kalau orang yang Allah takdirkan menjadi dermawan itu tidak menunggu kaya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu
cirinya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Ini orang dermawan. Allah tidak mengatakan wa yunfiquna alladzina yunfiquna fis sarra. Cukup enggak? Allah tidak mengatakan yang berinfak di saat lapang. Tetapi Allah mengatakan yang akan mendapatkan surga, yang merupakan ciri orang yang bertakwa, yang berinfak di saat lapang ataupun susah. Jadi kita hadirin hadirat, kalau mau infak tidak usah nunggu punya uang banyak. Berapapun nominal yang kita berikan fi sabilillah, untuk menyantuni anak yatim, untuk nyumbang masjid, nyumbang pesantren, apapun yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak, maka di situ ada nilai pahala seberapapun nominal yang kita berikan. Ya, bahkan kalau kita nyumbangkan uang sekedar 5.000 rupiah atau uang receh 1.000 2.000 rupiah, itu yang bisa kita berikan, yang mampu kita berikan, kita sumbangkan, kita masukkan ke dalam masjid, kita berikan fakir miskin. Ini luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Nabi tidak mengatakan sekilo biji kurma, enggak. Karena Nabi tahu banyak sahabat-sahabat yang enggak mampu. Banyak sahabat-sahabat yang enggak bisa beli kurma. Makanya Nabi mengatakan walau bisyaqqi tamrah, walaupun separuh biji kurma. Nah, ini anggap nih kurma separuh. Nah, dengan separuh biji kurma itu bisa menghalangi kita daripada siksa api neraka. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dhara, yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ini sulit. Ya. Amarah ini kalau dalam bahasa Arab namanya al-ghadab. Ghadab ini kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tasawuf, itu ada yang dicirikan. Ghadab itu ada yang diilustrasikan sebagai kalb. Ya, seekor anjing. Jadi ghadab itu yang berangkat daripada nafsu, itu la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu merongrong pemiliknya untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejahatan. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha, ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang menarik di sini hadirin hadirat, Allah tidak mengatakan orang yang tidak punya amarah. Tapi Allah mengatakan yang menahan amarahnya. Artinya yang afdal itu bukan orang yang enggak bisa marah, tetapi orang yang bisa marah tapi dia menahan amarahnya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau orang itu tidak punya amarah, maka tidak akan ada yang namanya jihad. Jihad nggak ada. Kenapa? Nggak punya amarah dia. Seorang suami yang tidak punya ghirah kepada istrinya, nggak punya marah, tidak punya kecemburuan, istrinya mau gaul sama laki-laki manapun dia bebaskan, itu namanya dayuth. Dayuth itu seorang suami yang tidak akan mencium bau surga yang baunya itu tercium 500 tahun perjalanan. Gak punya marah, gak marah dia istrinya. Nah, ini bukan hal yang terpuji. Tapi orang yang terpuji itu adalah orang yang punya marah tapi dia mampu menahan amarahnya. Makanya Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Sebab kata Imam Al-Ghazali, jihad itu didirikan atas dasar ghadab, marah. Cuman bagaimana kita meletakkan amarah kita. Makanya ada istilah al-ghadab lillah, ya, marah karena Allah. Makanya kalau kita ngelihat atau kita membaca sirah nabawiyah, kalau Nabi itu diganggu secara pribadi, Nabi diam. Nabi nggak marah. Dicaci maki, Nabi diam.
Ya, Nabi dizalimin, Nabi memaafkan, itu sifat Nabi. Tapi kalau yang diganggu itu haknya Allah, yang diganggu adalah kehormatannya Allah, apa katanya Sirah? Dikatakan dalam sejarah, la ahad yaqum li ghadabih, maka tidak ada orang yang lebih marah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang menarik, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan makna ghadab lillah kepada para sahabatnya. Ghadab karena Allah itu gimana sih gambarannya? Gambarannya ghadab lillah itu seperti apa yang terjadi kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ini berperang, duel sama orang musyrik, sama musuhnya, musyrikin, yang mana Sayyiduna Ali ini falamma tamakkana minhu, ketika Sayyiduna Ali ini sanggup untuk menjatuhkan musuhnya, karena dikatakan dalam sejarah Sayyiduna Ali itu nggak pernah kalah perang. Kalau udah perang tanding, duel face to face one by one, satu dengan satu, itu nggak ada orang yang bisa mengalahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ini orang udah jatuh, musuhnya ini, orang kafir ini udah jatuh. Ketika Sayyiduna Ali hendak melayangkan pukulan pedangnya Sayyiduna Ali namanya siapa? Ada namanya pedangnya Sayyiduna Ali. Pedangnya apa namanya? Dzulfiqar. Nah, ya, namanya Dzulfiqar. Karena kita orang Indonesia dinamakan Zulfikar. Itu pedang pemberian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pedang itu bercabang dua, ada cabangnya dua. Kemudian tertulis di dalam pedang itu apa tulisannya di pedangnya Sayyiduna Ali Dzulfiqar? La fata illa Ali wa la saif illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Dzulfiqar. Sayyiduna Ali itu kalau menghabisi musuhnya itu dua, hadirin. Caranya dua. Ya, ini orang yang sangat gentleman Sayyiduna Ali. Itu kalau udah bunuh musuhnya, itu kalau enggak dibelah badannya jadi dua, dipenggal lehernya. Itu enggak ada. Sayyiduna Ali nikam, tusuk dari belakang tuh enggak ada. Itu perempuan itu ya. Itu pengecut ya, nusuk dari belakang tuh enggak ada. Sayyiduna Ali itu kalau udah perang one by one, maka musuhnya itu dibelah menjadi dua atau dipenggal kepalanya. Saking kuatnya fisiknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyiduna Ali ketika perang lawan duel sama musuhnya, itu musuhnya udah terkapar, udah dia hendak tebas lehernya, kemudian si musuh ini berludah di wajah Sayyiduna Ali, ludah. Sebelum saya lanjut, kalau sampean jadi Sayyiduna Ali, apa yang sampean lakukan? Ini udah belepotan dengan ludahnya musuh ini, gimana? Hah? Tambah marah kita ini ya. Mungkin kita cincang mungkin orang itu ya. Kita mutilasi mungkin ya. Tapi ketika ludah orang kafir itu musuh ya. Ini kalau dalam Islam itu ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir zimmi. Harbi itu ya modelan Israel kayak ya. Itu yang melawan, yang mendolimi kita, yang berperang kepada kita, itu harbi, harus diperangin. Tapi ada modelan yang kedua, yaitu kafir dhimmi, yang mereka hidup rukun dengan kita, ya, yang mereka itu tidak mengganggu kita, yang mereka hidup damai dengan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kata Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bukan bunuh muslim loh ya, bunuh kafir non muslim, tapi dia zimmi. Kata Nabi Muhammad, ente nggak bakal cium bau surga, apalagi bunuh muslim. Jadi jangan gampang-gampang kita itu menjustifikasi orang cuma gara-gara maling ayam dikeroyok, nggak boleh. Dibunuh nggak boleh. Ya, bahkan orang ketika dia melakukan kejahatan dalam Islam,
yang kemudian menjadikan dia wajib untuk dikisos, dibunuh. Yang bunuh bukan masyarakat, tapi hakim, pemerintah, bukan kita. Itu indahnya daripada Islam. Ketika ludahnya itu telah mendarat ke wajah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, itu Sayyiduna Ali mengurungkan niatnya. Itu pedang dibalikkan lagi ke tempatnya, ditinggalkan orang tadi. Ditanya sama pasukannya, "Ya Imam, antum sudah berhasil mengalahkan orang ini, kenapa tidak Anda bunuh?" Apa kata Sayyiduna Ali? "Sebelum orang itu berludah di wajah saya perang karena Allah. Saya perang karena Allah. Tapi ketika dia berludah di wajah saya, ini rasa marah saya menggelegak dalam hati saya. Marah. Dan saya nggak mungkin bunuh orang karena marah untuk nafsu saya, enggak. Saya marah karena Allah." Ditinggalkan. Nggak mau bunuh musuhnya. Kenapa? Khawatir ketika dia bunuh orang itu, bunuhnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tahu bahwasanya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya semuanya karena Allah, bukan karena hawa nafsu mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya, walladzina idza wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ciri yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri yang terakhir dari ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin banyak di antara kita kaum muslimin yang mungkin kita tergelincir. Ya, yang mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintunya untuk kita. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang ketika mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang fahisyah, keji, berbuat maksiat, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, lalu mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah berbuat maksiat ya Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan daripada apa yang mereka lakukan. Mereka berbuat maksiat wajar karena mereka manusia. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia tercipta dalam kondisi lemah, dikalahkan oleh hawa nafsu. Ketika mereka berbuat maksiat, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mereka lakukan lagi kejahatan yang sama, maksiat yang sama. Insyaallah Allah memberikan ampun kepada mereka. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itulah mereka orang-orang bertakwa yang cirinya 4, yang mereka mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan surga yang di bawah kaki mereka mengalir sungai-sungai, dan mereka hidup kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala yang Allah ganjarkan kepada mereka. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bercirikan 4 sifat tadi, sehingga kita kelak akan dikumpulkan bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.